80 tahun lalu, di tengah kobaran perang dan penjajahan, bangsa ini berdiri dengan satu kata sakral, merdeka. Dari para pejuang yang tak gentar menghadapi senapan, hingga rakyat biasa yang menaruh harapan pada secarik bendera merah putih. Kini, 8 dekade berlalu. Kita tak lagi bertempur dengan bambu runcing, tapi melawan kemiskinan, ketimpangan, dan perpecahan. Dan untuk menandai tonggak sejarah itu, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sebuah lambang dan pesan, logo dan tema HUT ke-80 Republik Indonesia. Apa maknanya? Mengapa logo ini penting? Siapa sosok kreatif di baliknya? Dan bagaimana tema tahun ini menjadi cermin arah bangsa? Mari kita gali lebih dalam, karena kemerdekaan bukan hanya cerita masa lalu, tapi tugas besar masa depan. Rabu 23 Juli 2025, di Istana Negara Jakarta, Presiden Prabowo Subianto berdiri di hadapan para pejabat tinggi negara, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPD Sultan Najamuddin, para Menteri Kabinet, hingga para kepala daerah hadir secara langsung maupun virtual. Suasana sakral menyelimuti ruangan. Ini bukan sekedar seremoni tahunan. Bagi Presiden Prabowo, peringatan 80 tahun kemerdekaan adalah momen reflektif dan pemersatu bangsa. Perjalanan 8 dekade bangsa ini adalah sejarah perjuangan, dibayar mahal dengan darah, air mata, dan nyawa. Ujar Presiden Prabowo. Di tengah dunia yang terus berubah, Indonesia harus tetap satu, bukan hanya dalam bentuk negara, tapi dalam semangat. Tema besar HUT ke-80 diumumkan. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. 4 kalimat, tapi setiap katanya membawa beban sejarah dan harapan masa depan. Bersatu, karena kita lahir dari keberagaman. Berdaulat, karena kita tak boleh tunduk pada kekuatan asing. Rakyat sejahtera, karena kemerdekaan tak boleh dinikmati segelintir elit. Indonesia maju, karena kita punya cita-cita menjadi kekuatan global. Tema ini menjadi identitas seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-80, dari parade hingga upacara sekolah, dari pusat hingga pelosok. Semangat ini harus tetap terasa di setiap sudut Nusantara. Tiba saatnya Presiden memperkenalkan logo resmi HUT ke-80 RI, sebuah desain sederhana, angka 8 dan 0, saling menyatu membentuk simbol infinity. Sekilas tampak biasa, tapi maknanya luar biasa. Ini adalah lambang bahwa perjuangan bangsa kita tidak ada ujungnya. Persatuan adalah fondasi kedaulatan, dan kedaulatan adalah jalan menuju kesejahteraan, kata Prabowo. Simbol infinity melambangkan keabadian cita-cita bangsa, bahwa meskipun generasi berganti, perjuangan belum selesai. Dalam logo itu juga terselip garis dinamis, representasi gerakan rakyat menuju Indonesia maju. Tahun ini semangatnya jelas, dimiliki bersama, dirayakan bersama. Pemerintah tak ingin rakyat jadi penonton, tapi aktor utama dalam perayaan kemerdekaan, mulai dari pelajar, UMKM, komunitas adat, hingga diaspora Indonesia di luar negeri. Dari Aceh sampai Papua, dari Sabang hingga Merauke, semua bergerak, semua bersuara, semua bangga jadi bagian dari negeri ini. Dan untuk pertama kalinya, desain logo dan pedoman visualnya bisa diakses publik di situs resmi di https://hut80ri.setnek.go.id. Siapa sosok di balik logo yang kini terpampang di gedung pemerintahan dan baliho seluruh negeri? Namanya Bram Patria Yosugi, seorang art director muda dari Bandung, lulusan desain komunikasi visual ITB tahun 2016, anggota aktif Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Bram bekerja di Thinking Room, studio kreatif yang selama ini dipercaya banyak institusi besar di Indonesia. Desain logo yang dibuat Bram dipilih dari 245 karya peserta sayembara, diseleksi ketat, disaring menjadi 5 besar, dan akhirnya dipilih langsung oleh Presiden Prabowo. Kami ingin menghadirkan simbol yang sederhana tapi kuat, fresh namun tetap lantang dan mewakili semangat Indonesia baru, ujar Bram. Proses desainnya tak main-main, butuh 1 bulan dari awal hingga finalisasi. Disempurnakan dalam diskusi intensif bersama tim desainer nasional. Logo ini punya satu inti, kesatuan sebagai pondasi menuju kemajuan. Angka 8 dan 0 itu bukan hanya angka, tapi cerminan kekuatan bangsa, ungkapnya. Lebih dari sekedar estetika, Bram menciptakan simbol kolektif, lambang kebanggaan yang dirayakan bersama.
Pemerintah memastikan perayaan HUT ke-80 RI tidak berhenti di upacara dan konser musik. Tahun ini, perayaan berubah menjadi ruang kolaborasi antara negara dan rakyat. Kami ingin menjadi refleksi semangat baru pemerintah, bukan hanya simbolik, tapi tekad nyata melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa, ujar Mensesnek Prasetyo Hadi. Kegiatan akan melibatkan semua pihak, festival rakyat di kota dan desa, lomba kreasi visual dari masyarakat, parade budaya dari Sabang hingga Merauke, partisipasi diaspora Indonesia secara virtual. Pemerintah juga menggandeng komunitas seniman, pelajar, UMKM, hingga tokoh-tokoh muda lintas bidang untuk menjadi wajah baru semangat kebangsaan. Ini bukan hanya selebrasi, tapi peneguhan komitmen bahwa Indonesia bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Perayaan ini juga menjadi momentum untuk memperbaiki narasi sejarah, terutama bagi generasi muda, agar mereka tidak hanya tahu kemerdekaan lewat buku, tapi merasakannya sebagai tanggung jawab hidup. Kemerdekaan bukan hanya apa yang kita rayakan, tapi apa yang kita jaga dan perjuangkan setiap hari. 80 tahun merdeka bukan akhir, tapi titik tolak menuju abad Indonesia, menuju masa depan yang mandiri, berdaulat, dan membanggakan. Mari kita rayakan kemerdekaan bukan sekedar dengan kembang api dan lagu wajib, tapi dengan aksi nyata, menghormati sesama, memperjuangkan keadilan, menjaga keberagaman. Jika kamu bangga jadi bagian dari Indonesia, tekan tombol like, bagikan video ini, dan tulis di komentar. Indonesia Maju adalah kita ingin mendengar suaramu, karena kemerdekaan tak lengkap tanpa keterlibatan rakyatnya.